Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan jarak yang cukup jauh, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa bertatap muka secara sekaligus. Tetapi mudah-mudahan dengan media yang tentunya kita nikmati pada saat ini menjadi salah satu media yang bisa menggugah diri kita untuk selalu dan senantiasa tetap di dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, izinkanlah saya menyampaikan sebuah materi yang dimana materi ini berkaitan dengan saum Tasu'a dan Asyura, yang menjadi sumber rujukan atau buku panduan penyampaian materi pada saat ini adalah dari buku Risalah Saum Dewan Hizbah Persis. Dan mudah-mudahan pula ini menjadi salah satu tolak ukur di mana kita mampu membumikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terutama dalam konteks saum Tasu'a dan Asyura. Baik para hadirin wal hadirat sekalian, kita perhatikan terkait dengan saum Tasu'a dan Asyura. Saum Tasu'a dan Asyura dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Di muka telah disebutkan bahwa sebelum hijrah Rasulullah SAW sudah biasa mengerjakan saum tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian setelah hijrah dan mendapatkan orang-orang Yahudi saum pada hari tersebut, beliau menjanjikan pada waktu itu akan saum pada tanggal 9 Muharram. Tetapi sebelum tanggal tersebut tiba, Rasulullah SAW beliau sudah meninggalkan kita semua, dalam arti wafat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka dengan ini menjadi salah satu penjelasan ringkas terkait dengan saum Tasu'a dan Asyura sebagai salah satu rujukan dari saum tersebut. Tentunya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang dimana Ibnu Abbas telah meriwayatkan hadis tersebut dengan kalimat lamma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu yaumun tu'addimuhul yahdu wan nasara faqala fa idza kana amul muqbilu insya Allah summa yaumat tasi'i
qala ya'til amu mulqbilu hatta tu'fiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, Ibnu Abbas meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum Asyura dan beliau memerintahkan para sahabatnya pada waktu itu untuk saum. Mereka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu merupakan hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Jadi para sahabat pada waktu itu sedang berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan saum Asyura. Para sahabat pun membicarakan terkait dengan kebiasaan Yahudi dan Nasrani terkait dengan saum Asyura tersebut, bahwasanya pada hari itu kaum Yahudi dan Nasrani melakukan saum pula. Beliau menjawab, "Tahun depan insya Allah kita akan melakukan saum tanggal 9-nya di bulan Muharram tentunya." Ia berkata, tetapi tahun berikutnya beliau datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keburu, dalam arti tidak sempat untuk melakukan saum pada tanggal 9-nya, yaitu sudah wafat sebelum melaksanakan saum pada tanggal 9 di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, kitab pertama halaman 458. Hadirin wal hadirat, dalam konteks hadis tadi, kiranya ada beberapa keterangan yang dimana keterangan tersebut bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dipertentangkan, tetapi ini menjadi salah satu rujukan bagi kita semua. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram pada saat itu, tetapi setelah Rasulullah SAW hijrah dan memerintahkan pada waktu itu kepada para sahabatnya untuk melakukan saum seperti apa yang Rasulullah SAW lakukan, sehingga para sahabat pada waktu itu berkata, sesungguhnya kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani pada saat itu saum di bulan Muharram pada tanggal 10. Tetapi Rasulullah SAW memberikan perbedaan, agar ada sebuah perbedaan antara kaum muslimin kita dengan kaum Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Rasulullah SAW mengisyaratkan atau berkata, insya Allah pada tahun depan kita akan melaksanakan saum pada tanggal 9 Muharram. Nah, dari keterangan yang tadi
ada sebuah perbedaan atau yang disebut dengan terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentunya, yang dimana kiranya ada 3. Yang pertama adalah ada yang berpendapat saum tersebut tetap pada tanggal 10 saja. Ini dikarenakan sekalipun Rasulullah SAW pernah menjanjikan akan saum pada tanggal 9, tetapi beliau tidak sempat melaksanakan. Pendapat pertama mengatakan bahwa cukup tanggal 10 saja, karena Rasulullah SAW walaupun pada saat itu memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan saum di tahun depan pada tanggal 9-nya. Nah, dikarenakan Rasulullah SAW tidak melaksanakan, tidak keburu melaksanakan saum tersebut, sehingga timbullah pendapat yang pertama ini. Pendapat yang kedua, yang berpendapat tentang tanggal 9 saja, karena beliau menjanjikan tanggal 9 itu, alasannya adalah tanggal 10 itu orang Yahudi dan Nasrani juga saum, melaksanakan saum pada tanggal 10 tadi. Jadi tanggal 9 dianggap penggantinya. Kalau tadi tanggal 10 dikarenakan Rasul pernah ataupun sering melakukan saum pada tanggal 10 Muharram. Pendapat yang kedua, tanggal 9, karena walaupun Rasulullah SAW tidak sempat, tetapi sebagai pembeda antara kaum muslimin dengan Yahudi dan Nasrani, yaitu pendapat kedua mengatakan pelaksanaan saum pada tanggal 9 Muharram saja. Pendapat yang ketiga, yang berpendapat bahwa saum itu 2 hari, karena tanggal 9 dan tanggal 10 bisa dikerjakan. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka dalam ketiga pendapat tersebut tentunya kedua-duanya bisa kita amalkan, bisa kita dawamkan, dengan catatan kita tidak taklid terhadap sesuatu yang belum pernah kita ketahui asal usul atau dalil yang memerintahkannya. Yang selanjutnya ada hadis-hadis berkaitan dengan tanggal 10 dan tanggal 9 dan tanggal 10, yaitu qala Syafi'i wa ashabuhu wa ishaqu wa kharuna yustahabu saumat tasi'i wal asiri jami'an somal asira wa nawasiyama tasi'i
rawahul Muslim. Artinya telah berkata Imam Asy-Syafi'i, para pengikutnya, Ishaq dan yang lainnya, dianjurkan saum tanggal 10 dan 9 atau tanggal 9 dan 10, kedua-duanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saum tanggal 10 dan berniat saum tanggal 9. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim bi Syarhi Al-Nawawi. Hadis yang kedua, qala ba'dul ulama'i wala ala sababu bisyami tasi'i ma'al hasiri an la yatasabbaha bil yahudi fi iqradil asiri wa fil hadisi isaratun ila hadza wa qila lil ihtiyati fi tahsili asura'i wal awwalu awwala wallahu a'lam. Artinya, sebagian ulama berkata, rupanya penyebab saum tanggal 9 beserta tanggal 10 itu agar tidak menyerupai Yahudi dalam saum satu hari tanggal 10 tersebut. Dan di dalam hadis ada syarat ke situ, dikatakan pula sebagai ihtiyat dalam mengerjakan tanggal 10, tetapi yang pertama itu lebih utama, wallahu alam. Sahih Muslim bi Syarhi Al-Nawawi. Para hadirin wal hadirat yang saya banggakan, yang saya hormati, jadi pertama, Rasulullah SAW mengerjakan saum pada dasarnya hanya 10 di bulan, hanya di tanggal 10 di bulan Muharram. Tetapi setelah hijrah, Rasulullah SAW mendapatkan berita dari para sahabat pada waktu itu bahwasanya pada tanggal tersebut kaum Yahudi dan Nasrani sering melakukan kegiatan saum tersebut, dan sehingga Rasulullah SAW beriktikad untuk membedakan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi juga Nasrani pada waktu itu, yaitu dengan iktikad melaksanakan saum pada tanggal 9 di bulan Muharram. Tetapi sayangnya pada saat itu Rasulullah SAW tidak bisa melaksanakan saum dikarenakan Rasulullah SAW keburu wafat, sehingga tidak bisa melaksanakan saum di tanggal 9 dan 10 tersebut. Hadirin wal hadirat, maka oleh karena itu timbullah sebuah perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa cukup tanggal 10 saja karena Rasulullah SAW mengerjakan pada tanggal 10. Ada juga yang berpendapat bahwa tanggal 9 saja karena tanggal 10 itu digunakan untuk saumnya kaum Yahudi dan Nasrani. Dan yang ketiga, mengerjakan
kedua-duanya, karena tentunya Rasulullah SAW untuk membedakan kegiatan Yahudi dan Nasrani pada waktu itu, dan juga berintikat untuk melaksanakan saum pada tanggal 9 Muharram tersebut. Nah, maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan ini tentunya hasil dari koordinasi dengan Al-Ustadz Amin, salah satu Dewan Hizbah PW Persis, bahwasannya beliau mengatakan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penetapan saum sunnah Muharram mengalami perkembangan. Semula hanya dilaksanakan satu hari, tanggal 10 Muharram, yang disebut Asyura. Namun pada masa akhir kenabian, untuk membedai kebiasaan kaum kafir antara lain Yahudi, Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam melakukan saum sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram yang disebut dengan Tasu'a. Sehingga pelaksanaan saum sunnah Muharram disyariatkan 2 hari, tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram, yang disebut dengan saum Tasu'a Asyura. Pelaksanaan saum Muharram 2 hari, 10 ataupun 9, 10 itu senantiasa dipelihara oleh generasi sahabat dan seterusnya, diajarkan kepada generasi berikutnya. Sehubungan dengan itu, Ibnu Abbas mengatakan, saumlah kalian pada hari ke-9 dan ke-10, dan berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Hadirin wal hadirat, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil pada tema saum Tasu'a Asyura. Dan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat yang mempunyai iktikad yang baik, tentunya harus kita mendawamkan untuk melaksanakan saum tersebut. Dikarenakan tema ini hanya untuk disampaikan kepada anak-anak, terutama anak-anak MTS Persis 04 Cianjur, maka saya beritahukan dan saya tekankan kepada kalian semua untuk melaksanakan saum Tasu'a Asyura 9, 10 di bulan Muharram, yang dimana bertepatan pada tanggal 29, 30 atau pada hari Sabtu dan Ahad di bulan Agustus 2020. Nah, maka oleh karena itu saya tekankan kepada anak-anak sekalian untuk melaksanakan saum tersebut 9, 10 Muharram. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang senantiasa mendawamkan, membiasakan dan mendakwahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mohon maaf apabila dalam penyampaian sebuah hadis, dalam penyampaian sebuah riwayat, dan dalam penyampaian materi yang saya berikan pada kesempatan hari ini
tidak memuaskan dan bahkan mungkin agak sedikit banyak kesalahan, dan mohon semua itu dimaafkan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.